Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ocean Farm Kudus. Kali ini bersama saya Momo Bastian yang dalam acara ngopi ya, ngobrol penuh inspirasi. Ya, kali ini saya berada di Ocean Farm Kudus, akan ngobrol-ngobrol bersama para owner. Nanti kita kulik-kulik bagaimana latar belakangnya Ocean Farm Kudus ini berdiri dan apa aja kendala yang dihadapi dalam mendirikan Ocean Farm Kudus ini ya. Ya, ini sudah datang kedua owner di sebelah saya. Yang pertama Mas Teguh, yang kedua Bang Ijal. Apa kabarnya Mas Teguh? Salam. Apa kabar Bang Ijal? Alhamdulillah sehat walafiat Mas. Ya. Di ngobrol kali ini kita ngobrol-ngobrol santai sambil apa ya, mengulik-ngulik ilmu lah dari kedua owner ini biar bermanfaat untuk para konco-konco peternak ya. Mungkin biar konco-konco peternak juga kenal dan familiar dengan para owner, bisa diperkenalkan lebih dalam lagi masing-masing owner, silahkan. Saya memperkenalkan di sini saya sebagai owner atau salah satu pendiri dari Ocean Farm Kudus. Nama lengkap saya Teguh Harjo Prakoso, berdomisili di Kudus. Lahir 4 Januari 1996 dan pendidikan terakhir saya D4 pelayaran di Merchant Marine Politeknik Semarang. Sama seperti yang sering konco-konco lihat di depan layar, yaitu Mas Ical. Beliau juga basicnya sebagai pelayaran, anak pelayaran. Nah, langsung saja mungkin Mas Ical bisa memperkenalkan lebih dalam. Silakan Bang Ijal, langsung perkenalkan diri aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak asing lagi ya untuk wajah saya yang agak-agak ya ganteng-ganteng sedikit inilah. Nama lengkap saya Maulana Rizal. Asli domisili di Kudus, Jawa Tengah. Untuk umur saya relatif masih muda. Saya baru di usia 27 tahun. Dan latar belakang pendidikan saya disebutkan oleh adik saya di sebelah saya, Teguh. Saya lulusan salah satu perguruan tinggi negeri terfavorit pelayaran di Indonesia. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, ternyata keduanya itu basicnya itu dari pelayaran ya. Nah, ini seru ini nanti ya. Dari pelayaran kok bisa jadi peternak, itu seperti apa ya. Oke. Untuk mengawali ya ngobrol-ngobrol kali ini itu sejak kapan sih Ocean Farm itu berdiri? Monggo dijawab. Ya, Ocean Farm berdiri sejak Januari tahun 2021, Mas. Januari 2021 ya. Hampir setahun ya. Ya. Sudah setahun lah kurang lebih. Setahun lebih dikit lah. Yes. Oke. Nah, awal mula untuk kok bisa berpikiran untuk mendirikan peternakan, sedangkan background kalian berdua ini kan pelayaran ya, itu seperti apa? Ya, bisa diceritakan? Kebetulan untuk pertama kita merintis itu dulu berawal dari kita ngobrol. Waktu Dek Teguh juga pulang dari layar, saya pulang dari layar. Kebetulan juga kita masih ada ikatan saudara kan, sepupuan. Dan kebetulan juga masih ada ikatan junior senior dalam instansi. Kita sama-sama pulang, kita ngobrol. Karena kita sama-sama mempunyai mindset masing-masing itu sama. Dalam artian kita tidak mau selamanya berada jauh dari family, keluarga besar, anak istri, apalagi yang notabene saya sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak 2 ya. Dan alhamdulillah istri baru 1, Mas. Alhamdulillah. Mau nambah Mas ya? Jangan. Alhamdulillah istri baru 1. Anak saat ini jangan ya, saat ini. Istri anak sudah dikaruniai 2 anak. Dari situlah saya mempunyai inspirasi, mempunyai pola pikir. Saya ingin dekat dengan keluarga. Nah, dari situ saya sama Dek Teguh bincang-bincang
yang santai, apa sih enaknya usaha apa sih. Nah, kita banyak juga melihat-lihat peluang di luaran sana, dan akhirnya kita menemukan satu bidang usaha di ayam kampung itu sendiri. Nah, di ayam kampung itu sendiri juga kita memilih dan memilah Jenis ayam ya? jenis ayam yang mau kita pilih untuk kita tentukan untuk kita beternak dan berwirausaha. Sorry saya potong ya. Ini kalian ini kan kategori masih muda, masih ibaratnya masih semangatnya masih tinggi, dan dengan kecanggihan teknologi saat ini kan ibarat kata bisnis itu kan terbuka lebar. Kenapa sih kok memilih? Nah, ini tarik mundur. Kan pilihan bisnis banyak, intinya kan dari kalian tidak berlayar, memutuskan untuk tidak berlayar, memilih bisnis. Nah, itu kan pilihannya banyak sebenarnya ya, konco-konco ya. Nah, kok nggak bisnis, katakanlah sekarang jual online katakanlah, atau fashion, atau makanan, kok milihnya beternak, sedangkan beternak itu kan identik dengan bisnis konvensional. Nah, itu gimana Mas? Jadi begini Mas, awal mula kita memilih kenapa kita beternak itu karena peluang yang sangat besar di bidang untuk peternakan, khususnya peternakan ayam kampung. Itu yang poin pertama. Oke. Poin yang kedua, dengan adanya peluang yang sangat besar, kita juga melihat ya, di situ kompetitor banyak tidak, Yes. di situ persaingan ketat tidak. Betul. Walaupun ada kompetitor, saya menilai di usaha ayam kampung ini sendiri itu tidak begitu ketat. Itulah salah satu kedua alasan kami Yes. untuk memilih itu dibandingkan dengan usaha-usaha yang sekarang banyak sekali yang familiar ya, Iya. yang tidak kotor-kotoran, Betul. bisa dikerjakan di mana saja. Kita juga pengembangannya tidak hanya di situ, tidak hanya terfokus di kita ternak aja. Nanti lain waktu lah Kita akan sharing. kita akan sharing di Berkembang situ gitu ya, Pak, berkembangnya itu seperti apa. Kita juga tidak meninggalkan digitalisasi. Kedepannya juga kita akan launching suatu produk kita, suatu inspiratif kita yang nantinya bisa buat referensi konco-konco beternak untuk bisa mengikuti kalau konco-konco berkenan dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan dari Dek Teguh. Betul, ya. Ya, di samping itu, kenapa kita memilih beternak ayam kampung? Alasan lainnya adalah kita flashback dulu ya, Mas. Iya, boleh, boleh. Dulu waktu Mas Ical masih kecil ya, usia SMP lah, Sampai remaja ya. beliau udah dipercayai oleh ayahnya untuk menangani Mengurus ya. atau mengurus ayam broiler Oh. dengan kapasitas yang tidak sedikit, ya lumayan lah, katakanlah 20.000 itu 2 kandang, Oh. jadi total 40.000 lah. Itu semenjak dia itu SMP Sampai kelas usia 3 ya Mas. remaja. Sampai kelas Berarti bisa dikatakan sedikit banyak Bang Pernah Rizal terjun. itu sudah terjun di dunia peternakan ya. Itu ayam Broiler dulunya. Dulu ayam broiler ya. Oke. Nah, semakin kesini setelah berjalan 10 tahun, terus banyak persyaratan semakin ketat di kemitraan broiler dan peralihan kandang dari open ke close, jadi menyesuaikan model kita aja. Oke. Ya. Modal juga disesuaikan. Oke. Sebelum menginjak ke modal, ini kan dari namanya Ocean Farm Kudus ya, itu kaitannya erat dengan latar belakang dan nama kota. Nah ini bisa dijelaskan alamatnya itu Ocean Farm Kudus itu yang detail itu di mana sih sebenarnya, biar konco-konco peternak ini tahu lokasinya. Jadi kenapa kita mengambil Ocean Farm Kudus, nama Ocean Farm Kudus itu sendiri? Karena satu, basic kita adalah laut. Laut ya. Yang kedua, kita ingin ke depan bahwasanya mindset
di luaran sana. Seorang pelaut itu juga bisa berwirausaha. Setuju. Setuju. Itulah kenapa saya membranding nama awal untuk peternakan saya itu memakai nama berbau Pelaut ya. laut. Oke. Untuk mempermudah bahwasannya nanti ada konco-konco yang melihat dari rekan-rekan Pelaut, laut juga ya. bisa, oh ternyata seperti ini, pelaut muda aja berani untuk berinspirasi membuat suatu bidang usaha. Betul sekali. Itu yang pertama mengenai nama. Ya. Untuk alamat tepatnya itu bisa ditanyakan ke Mas Teguh yang merangkap sebagai marketing dan keuangan di manajemen Ocean Farm Kudus. Ya, untuk alamat Ocean Farm Kudus sendiri, alamat lengkapnya itu kita berada di Desa Tanjung Rejo, RT 7 RW 3, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, bagi warga Kudus atau teman-teman yang ada di Kudus, kalau penasaran atau pengen lihat kandangnya, ini di lokasi kandang ya, salah official ini nyebutnya ya, meskipun Official sederhana, Mas. masih sederhana, tapi insya Allah saya yakin ke depan pasti akan di-upgrade ya. Jadi sekali lagi buat konco-konco atau teman-teman baik di Kudus maupun di sekitarnya, itu kalau penasaran dengan Ocean Farm Kudus, pengen berkunjung, welcome ya Mas ya. Monggo. 24 pengen jam belajar, pengen apapun. Jadi begini Mas, Bang Momo ya, Ya. berkunjung ke sini tuh mindsetnya jangan saya nanti nggak beli gimana. Nah, Jangan. Rata-rata tapi gitu. Mau beli mau tidak monggo, kita 24 jam. Seandainya 4 jam ya. Seandainya pun saya, khususnya saya pribadi, terkendala kesibukan keluarga, soalnya masih mempunyai anak-anak kecil ya, Ya. 2 lagi ya kan, nanti bisa ditemani sama adik saya dan beberapa anak kandang saya. Kebetulan di OFK sendiri mempunyai 2 anak kandang, yang satu itu mengurus untuk indukan, all indukan, yang satu untuk pembesaran. Jadi bisa tanya-tanya ke Dik Teguh atau anak kandang saya. Kalaupun nanti anak kandang saya tertutup, komen aja, komen. Oke, siap, Komen. siap. Intinya kita di sini ingin berbagi dan bermanfaat kepada semuanya. Semuanya ya. Yes, semangat masih ada, tenaga masih ada, otak juga masih ada ya. Ya, itu tadi alamat ya. Kita menginjak ke agak dalam ini, mulai di bisnis ya. Untuk awal mula nih, awal mula. Ini kan ayam kampung ya Mas. Jenis Ayam apa? kampung. ayam kampung. Ayam kampung Yudhistira, Mas. Oh, ayam kampung Yudhistira. AKY. AKY ya. Untuk awal mula menentukan ayam, tadi kan Bang Rizal ini kan udah punya pengalaman di boiler ya. Kok nggak boiler aja gitu loh, yang sudah punya ilmunya, atau pertimbangannya apa sih sebenarnya untuk Jadi begini Bang Momo ya, untuk di pemilihan kenapa saya kok tidak melanjutkan di pedaging aja, ya. karena gini, di 10-12 tahun yang lalu dengan sistem kandang close, itu kompetitor antar PT, antar peternak, antar capacity itu masih sedikit. Kompetitor untuk Ketiga poin, perusahaan, peternak, untuk ayam kampung, untuk ayam kampung, Oh. untuk boiler, Boiler. boiler itu masih Daging. sedikit. 12 tahun yang lalu. 10-12 tahun yang lalu. Oke. Dengan berkembangnya zaman, dengan peralihan kandang yang dengan konsep lahan sempit bisa menampung kapasitas banyak. Ini untuk ayam boiler ya. Ya. Bisa menampung kapasitas banyak dengan sistem kandang close, ya kan, dengan blower dan lain sebagainya, dengan manajemen yang sudah ditata. Sekarang banyak berdatangan peternak-peternak baru. Itu yang saya, yang ini keluh kesah saya ya. Ya, ya. Yang saya agak kurang cocok itu banyak elit dan banyak pendana yang terjun ke bidang ternak itu sendiri. Oke. Kalau dulu itu rata-rata Mas, masyarakat, warga, itu pun lahan kita juga harus
mumpuni, soalnya dulu sistemnya close kan gitu. Nah, dengan adanya itu saya mempertimbangkan banyak faktor itu nanti gimana, dan tidak adanya kestabilan harga sekarang Mas, karena banyaknya peternak surplus, resapannya tidak. Iya. Intinya Hukum pasar berjalan. Hukum pasar Hukum ekonomi, berjalan. Dari situlah saya memutuskan sudah, saya tetap beternak karena passion saya emang dari kecil itu beternak. yes. Tapi beternaknya saya rubah ayam kampung, yang notabene ayam kampung itu kita belajar mandiri semandiri mungkin tanpa ada ikut campur PT atau perusahaan atau orang asing. Seperti itu Mas. Oke. Ya. Bisa dikatakan masih di dunia ayam, di dunia ternak, tapi betul. untuk jenis ayamnya yang berubah. Betul, Yang betul. dengan melihat peluang dan lain sebagainya, banyak faktor tadi yang sudah dijelaskan, beliau ini akhirnya memutuskan untuk beternak AKY atau ayam kampung Yudhistira ya. Nah, ya tadi kan kurang lebih kan usia OFK ini kan sudah 1 tahun ya. Betul Mas. Dari 1 tahun itu pasti kan sudah banyak mengalami ibaratnya apa ya, namanya juga usaha itu naik turun, gonjangan-gonjangan. Nah itu biasanya ini untuk para teman-teman atau konco-konco yang pengen tahu kendala-kendala apa sih biasanya yang dihadapi oleh para peternak itu. Salah satunya Kalau rata-rata kendala bagi pemula yang sering bertamu, berbincang ke sini ya kan, itu rata-rata di pemasaran. ya. Nah, di pemasaran. Untuk di Ocean Farm sendiri, kita bahasa Jawanya gini ya, kita melogowo, ngelegawani, monggo panennya ini nanti kita ambil, tapi kita tidak memanset hal tersebut. Itu clue terakhir. Yang opsi terakhir Mas, yang selalu kita tanamkan, monggo lah belajar semandiri mungkin menciptakan peluang. Sampai tak kasih contoh, sampai di sini berbincang caranya gimana Mas, menciptakan peluang itu caranya gimana Mas. Intinya banyak moda, banyak sistem, banyak metode untuk menciptakan peluang. Nah nanti bisa japri-japri lah, ngobrol-ngobrol lewat telepon dan lain sebagainya. Oke, ya intinya kita dituntut untuk sekreatif mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa merawat sampai menjual produk atau ternak kita ya. Oke, kalau menurut saya sih Ocean Farm ini juga bagus ya, memberi ajang atau apa ya, memberi jalan untuk para peternak yang mungkin masih pemula atau masih bingung kan. Bisa tanya-tanya ya. Yang penting itu action first. Action ya itu konco-konco. Nanti kalau ada kebingungan setelah sudah action, bagi konco-konco kalau ini dalam perjalanannya ada kebingungan, ada kendala tentang perawatan indukan, perawatan untuk pembesaran, pemasaran dan lain sebagainya, monggo kita bisa sharing. Banyak untuk pemasaran, metode pemasaran banyak. Kalau saya jelaskan di sini panjang Mas. Yes. Okay. Nanti itu sharing internal lah, sharing internal, japri atau telepon kita layani. Kita mindsetnya nggak harus beli. Saya sharing nanti harus beli, enggak beli di kita pun nggak masalah gitu. Ya. Yang tujuannya itu kan membantu teman-teman atau konco-konco itu berusaha ya. Visi kita yang utama itu bermanfaat. Bermanfaat. Dari guru kita ya alhamdulillah, dari guru kita selalu berpesan, apapun passion kamu saat ini, di bidang apapun yang kamu lakukan saat ini, bekerja atau tidak bekerja, mampu atau tidak mampu, bermanfaatlah bagi orang lain. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Sekali. Ya, jadi intinya bermanfaat untuk orang lain dalam hal apapun itu ya. Dalam hal apapun. Baik itu ilmu, materi atau apapun, yang penting jangan takut mengenai berbagi ilmu. Wah, nanti kalau ilmu hilirnya masalah pemasaran dibocorkan dan lain sebagainya, nanti Ocean Farm lahan untuk pemasarannya diambil toh Mas, gini dan sebagainya. Gini ya konco-konco, rezeki itu nggak mungkin salah alamat.
nggak Yes. mungkin tertukar. Nah, udah rezeki itu nggak mungkin salah alamat. Udah kunci saya itu. Yang penting saya dipeseni sama guru saya, apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu berada, bermanfaatlah bagi orang lain. Dan kami juga meyakini, Mas, Yes. kalau kita berbagi ilmu, sharing ilmu, pasti rezeki kita bakal dilancarkan. Itu pasti. Dan Pasti, itu gitu. juga sudah, maksudnya udah fakta, kita membuktikan sendiri gitu. Ya, ya. Misalnya apa itu? Bisa diceritakan nggak salah Misal, satu contoh dulu ya dulu kan waktu pendirian ini merawat indukan, sistem manajemen kan masih agak belum tertata, Mas. ya Kita juga sering telat pakan, telat makan ya. telat pakan, pakan sering kehabisan. Makan sering kehabisan. Iya, tapi itu kalau kita tujuannya kita sharing, berbagi ilmu, ingin bermanfaat bagi orang lain, pasti ada jalannya, Mas. Siap, siap. Waktu kehabisan pakan itu nggak tahu dari mana, entah siapa, tiba-tiba telepon, Mas, WA, Mas pesan bibit current stock segini ekor, Bisa buat beli. bisa buat beli pakan. Pakan, nah. Itu pun kejadiannya Tidak sekali dua kali. Ya. Tidak sekali dua nggak kali. satu ya? kali dua kali, itu Sering, berkali-kali berulang. Oke. Jadi hal-hal yang tidak disangka-sangka itu ada ya, dan nyata ya. Nyata. Jadi jangan takut untuk memulai. Jadi usaha. sampai kita itu gini, Mas. Seandainya ada konco-konco yang datang ke sini. Contoh ini ya, contoh. Mas, saya hanya punya modal 1 juta, Mas. Gimana ini bisa gerak, Mas, dan lain sebagainya. Saya buat tutor di sini. Saya ambil kertas, saya ambil pulpen. Saya jelaskan begitu. Nanti ending untuk dagingnya itu sekian, untuk indukannya sekian, untuk perawatannya sekian. Jadi saya menghitungkan itu secara gratis sesuai kemampuan konco-konco yang sharing ke saya. Jadi saya tidak mematok, oh harus punya indukan sekian, Mas. Nanti nyanunya sekian, karena kekuatan masing-masing individu itu berbeda. Ya, pokoknya intinya dia konco-konco ada ketertarikan, intinya ada ketertarikan saja. Monggo sharing ke kita. Tapi kan untuk dunia peternak di luar sana lah, untuk anak muda itu kan agak jarang sebenarnya. Mas. Agak jarang. Agak jarang ya. Dan dalam tanda kutip, Mas, bukan jarang lagi. Mindset mereka sudah waduh kotor, Kotor, tai ayam, ayam, bau dan lain sebagainya. Dalam problem itu gimana sih elegan? Ke depan mungkin bisa pakai hem, ya kan? meja, Pakai kemeja, kasih makan ayam bisa, bisa ya. kandang bersih dan lain sebagainya. Karena gini loh, yang membuat happy itu diri kita sendiri. Betul, betul. Yang membuat happy Mindset diri kita juga. sendiri. Kita menciptakan suatu peternak dari sumber masalah. Apa sih masalah selama ini di dalam dunia peternakan ayam? Sampai kita berani membuat indukan ya, Mas ya. Next di video kita di Ocean Farm ada nanti. Kita membuat video, kita membuat kandang indukan itu di depan rumah, 10 meter dari Di depan rumah. Di depan rumah. Tidak takut bau. Ya karena kita Balik lagi Ke konsep konsep tadi yang di gimana masalah ini harus jadi berkah. Yes. Jangan masalah itu selalu kita pasrah, masalahnya kayak gini. Menjadikan batu ganjalan kita untuk action. Jangan. Banyak metode, banyak cara perawatan. Tidak hanya fokus di Ocean Farm aja metodenya seperti apa. Banyak di luar sana metode-metode mengenai masalah-masalah selama ini di peternakan ayam. Kalau orang awam mau tahu masalah apa sih, Mas, betulnya di peternakan ayam? Pertama itu bau, Mas. Ya, pasti kan orang awam kan mikirnya kayak gitu. Wah, Iya. bau nanti di omongin para Berdampak kepada orang-orang, banyak lalat. Kedua Ya, lalat. oke. Meminimalisir lah intinya. Tidak sampai merambah ke lingkungan. Oke. Buktinya itu warga sekitar itu tidak ada yang komplain ya Tidak sampai ada yang detik komplain. ini ya. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Malah banyak yang kepo dalam arti gini. Apa sih kok veterannya tuh banyak, kampung apa sih pada datang kadang sore-sore sama anaknya pakai motor ngobrol-ngobrol ya, ngobrol santai gitu, Mas. Ya, ya.
Berarti mungkin ini bagi para pemuda yang kurang berminat di dunia peternakan, bisalah dicoba. Tadi kuncinya action dulu, jangan Action. terpacu atau terfokus pada modal, karena modal itu sebanyak apapun modal, kalau nggak ada action ya nggak jalan. Nah, Betul. betul sekali. Oke. Boleh ada planning, tapi yang nomor satu tetap action. Oke. Ya, ini untuk menyingkat aja, kelihatannya kita ngobrol-ngobrol udah lama Sampai nih. kasih kan. Ya. Kalau diulas terus ya panjang. Panjang lah nanti ya. Nanti tinggal kalau mau membahas apa bisa komen juga nanti di segmen Ocean Farm Kudus ini, di segmen ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya, untuk penutup ini Mas ya, harapannya itu apa untuk Ocean Farm ke depan? Ya, Ini kan bisa tahun dijelaskan pertama, nanti tahun kedua harapannya seperti apa? Jadi gini Mas, kita nggak mulu-mulu. Harapan kita yang penting setiap harapan kita, planning kita itu terrealisasi tepat pada waktunya. Contoh, di tahun pendirian 2020 kita mempunyai planning A. 2021 sorry ya, Ya. 2022 itu kita sudah mempunyai planning B, dan B itu sudah terrealisasi. Dan yang ending terakhir kita di 2023 mempunyai planning terakhir, hilir terakhir itu di planning C. Ya, masalah planning A, B itu sudah saya upload ya di Ocean Farm ya. Yang planning C nantikan aja lah. Pokoknya gini, di Ocean Farm sendiri harapannya kita bisa mengolah dari hulu ke hilir tanpa ada campur tangan pemodal besar. Dan dari situ dengan adanya Ocean Farm ini nanti sudah berjalan, kita berani kok. Seandainya ada suatu kelompok, ada suatu masyarakat, Mas saya ingin beternak, saya ingin buat kelompok gini dan lain sebagainya, monggo ambil gratis indukan di tempat saya. Ya. Karena Gratis. saya pengennya gini Mas, saya kasih contoh dulu. Soalnya kebanyakan ya mohon maaf ya, entah itu orang Kudus saja yang seperti itu atau emang warga 62 kebanyakan. Suatu usaha kalau belum ada yang membuktikan itu rata-rata gini, malah nanti juga hasilnya segini, nanti juga dan itu terbukti ke kita, maksudnya banyak tentang cemoohan seperti Intinya itu. banyak yang meremehkan. Nah, tapi kita membuktikan dengan diam dan action. Dengan kita mewujudkan banyak planning itu. Dan satu lagi poin Mas yang harus digarisbawahi. Dalam mewujudkan hal tersebut, kita hanya modal sekali di awal itu. Nanti lanjutnya Itu pengembangan Mas. Tinggal pengaturan manajemen kita itu seperti apa. Oke. Mungkin ada tambahan Ya, harapan untuk Ocean harapan Farm ke atau depan, saran untuk konco-konco semoga peternak. di peternakan kita Ocean Farm ini bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya untuk masyarakat sekitar. Amin. Ya. Oke. Itu yang disampaikan dari owner ya. Harapannya Ocean Farm ini mulia sekali, yaitu bermanfaat untuk semua. Jadi konco-konco para peternak, terutama saya tekankan sekali lagi untuk para kaula muda lah, jangan terfokus kalian harus kerja di perusahaan atau kerja di pabrik ya, karena Indonesia itu butuh pengusaha seperti beliau-beliau ini sebenarnya untuk membuka atau menciptakan peluang usaha ya. Jadi tadi juga bagus sekali sih prinsipnya Mas Teguh. Kalau kita berbagi, bermanfaat untuk orang lain, pasti ada manfaat untuk kita. Timbal baliknya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat, banyak ilmu untuk para konco-konco peternak yang belum. Silahkan action, mau sharing apapun, ilmu apapun, silahkan welcome ke Ocean Farm Kudus ini, welcome siapapun ya, itu. Banyak ini juga Mas, banyak. Kalau emang dari konco-konco peternak ada pertanyaan lanjutan, pertanyaan detail mengenai apapun perawatan ataupun hilirnya ataupun teknis perawatan intinya, ayam, bisa hubungi kontak person dimanapun, di YouTube ada, di Instagram ada, di Facebook ada, di link website juga ada.
Nanti ada tim sendiri, ada tim untuk Promosi. promotor kita nanti bisa membalas. Siap. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya usaha itu yang penting action, jangan fokus modal. Oke. Terima kasih. Sekian dulu dari saya, Mo Bastian dan para owner Ocean Farm Kudus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.